Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvino dari kelas B dengan NIM 20650061. Di sini saya akan mereview materi ke-6 pertemuan ke-5, mikrokontroler komponen elektronika. Elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengendalian elektron ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruangan yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Arduino umumnya perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 3V volt dan 5V standar dengan maksimal sekitar 6V agar komponen digital tidak merusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Selanjutnya, resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu seperti besar hambatan arus maksimum yang boleh ditawarkan dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Resistor memberikan hambatan agar komponen yang beri tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Kemudian di sini ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dieelektrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda potensial antara kedua terminalnya sama dengan tegangan baterai. Kemudian di sini ada dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyarah dari sinyal AC ke DC lalu diratakan dengan kapasitor. Kemudian di sini ada LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Kemudian pada saat ini, warna-warna cahaya LED yang banyak ada adalah warna merah, kuning, dan hijau. LED berwarna biru sangat langka. Pada dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED, selain warna perlu diperhatikan tegangan kerja, arus maksimum, dan disipasi dayanya. Kemudian sini ada LED matrix. Dot matrix atau matriks LED merupakan kumpulan titik cahaya yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di mikrokontroler untuk dikontrol. Contoh LED matrix dapat dilihat pada gambar berikut. Inilah contoh LED matriksnya. Kemudian pada dasarnya LED matriks adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga untuk membuat sebuah karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin baris dan kolom. Kemudian sini ada relay. Transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch saklar tegangan tinggi. Selain itu, umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus besar. Dalam hal ini, penggunaan relay
sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC. Transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Kemudian transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika. Digital transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan membentuk transistor bipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor. Kemudian sini ada LDR. Resistor jenis lainnya adalah LDR seperti gambar, di mana resistensinya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Kemudian sini LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat yang menggunakan LDR. Kemudian di sini ada sensor cahaya, berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Sensor yang terkenal untuk mendeteksi cahaya ialah LDR, Light Dependent Resistor. Sensor ini akan berubah nilai hambatannya apabila ada perubahan tingkat kecerahan cahaya. Prinsip inilah yang akan digunakan untuk mengaktifkan transistor untuk dapat menggerakkan motor DC mirip dengan dinamo pada mainan mobil-mobilan anak-anak. Kemudian sini ada fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis. Perhatikan karakteristik spektrum cahaya sebagai berikut. Infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila mana pada transistor kondisi cut off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor. Maka ada fototransistor. Kondisi cut off terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dan kondisi saturasi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima seperti ditunjukkan pada gambar. Kemudian 7 segmen. Prinsip kerja 7 segmen sama dengan LED. 7 segmen terdiri dari 7 LED yang disusun membentuk angka 8 dan tambahan 1 LED untuk titik. 7 segmen common code. Pada 7 segmen jenis common code katoda, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kemudian 7 segmen common anode. Pada 7 segmen jenis common anoda, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Motor atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya berubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, dan rotor, bagian yang bergerak, dan air gap. Kemudian buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Kemudian sini ada alat ukur multitester. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan arus, penguat transistor, kapasitor, dan resistor. Minimal berupa multitester akan lebih baik lagi jika ada melengkapi dengan osiloskop dan frekuensi counter digital. Mungkin itu saja materi ke-6 pertemuan ke-5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.